siang, sore, atau malam semuanya. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1. Saya Natalia Jani Nursimin, NIM 135233157. Saya Jovandra Otniel Pangalambok Siregar dengan NIM 135233141. Dan saya Jonathan Levy dengan NIM 135233132. Pada hari ini kami akan mendemokan hasil tugas besar 1 kami. Selamat menonton. Oke, jadi pertama saya akan menjelaskan bagian FFNN terlebih dahulu. Jadi FFNN ini didefinisikan dengan layer sizes yang merupakan list dari integer jumlah neuron tiap layer. Dan ada activations yang merupakan list yang berkorespondensi dengan layer size-nya dimulai dari hidden layer sampai output. Lalu ada bobot layer ke I, ukurannya adalah N out baris dan N in column. Lalu ada weights, biases, gradient weights, dan gradient biases sebagai state yang bersimpan dan diinisialisasi dengan init weights. Lalu berikutnya ada inisialisasi bobot dan bias dengan metode yaitu 0, semua bobot dan bias diinisialisasi 0. Resikonya itu karena semua neuron identik bisa tidak akurat hasil akhirnya. Kemudian ada uniform yang berdasarkan distribusi uniform dengan lower bound dan upper bound yang ditentukan. Kemudian ada Sapir normal dengan rumus akar kuadrat 2 per N in tambah N out. Lalu ada metode normal berdasarkan distribusi normal dengan rata-rata dan variance yang diterima. Untuk fungsi aktivasinya, yang pertama adalah linear, yaitu output sama dengan input dengan turunannya 1. Yang kedua relu, yang mana kalau inputnya positif maka outputnya sama dengan input. Kalau inputnya negatif atau 0 maka outputnya 0. Turunan dari relu adalah 1 kalau inputnya positif atau 0 kalau inputnya 0 atau negatif. Yang ketiga adalah sigmoid, inputnya dibatasi dari negatif 500 ke 500. Kemudian 1 dibagi 1 tambah E pangkat negatif Z flip. Turunannya adalah sigmoid input dikali 1 kurang sigmoid input. Yang keempat adalah tanha menggunakan operasi tanha. Turunan dari tanha adalah 1 kurang tanha input pangkat 2. Kemudian ada softmax, input dikurangi dengan maksimal dari array input tersebut, yaitu masing-masing nilai dalam Z kurangi dengan nilai maksimum dari Z tersebut. Kemudian E pangkat min dari Z shifted tersebut, hasil akhirnya adalah masing-masing nilai dalam EZ dibagi dengan jumlah EZ itu sendiri. Kemudian turunan dari softmax, kita menggunakan softmax Jacobian. Ini rumusnya adalah matriks diagonal dari A dikurangi dengan outer product dari A dengan A. Kita juga mengerjakan dua fungsi aktivasi bonus, yaitu Leaky ReLU dan ELU. Leaky ReLU ini mirip dengan ReLU, bedanya kalau inputnya negatif atau 0 maka outputnya adalah alpha kali Z. Turunan dari Leaky ReLU adalah 1 kalau inputnya positif atau alpha kalau inputnya 0 atau negatif. Bonus kedua adalah ELU, yang mana kalau inputnya positif maka output sama dengan input. Kalau inputnya 0 atau negatif maka outputnya sama dengan alpha dikali E pangkat Z kurang 1. Turunan dari ELU adalah 1 kalau inputnya positif, kalau negatif atau 0 maka ELU tambah alpha. Menjelaskan mengenai validasi yang ada di init, hidden savior initialization, backward dan forward propagation, RMS norm, cara visualisasi distribusi bobot dan gradient, serta pengimplementasian save dan load pada program kami. Yang pertama, saya akan mulai dengan validasi di init. Jadi di init sendiri terdapat 3 jenis validasi. Yang pertama itu adalah loss name harus terdapat pada valid losses, yaitu MSE, binary cross entropy, dan juga categorical cross entropy. Jika tidak terdapat, maka akan di-raise value error. Yang kedua adalah regularization akan dicek apakah none L1 atau L2. Jika tidak sesuai, akan di-raise value error. Yang ketiga adalah panjang activations harus sama dengan number of layers. Jadi kalau misalkan kita punya 3 layer berbobot, maka kita harus punya 3 fungsi aktivasi yang tepat. Jika tidak, maka akan di-raise value error bahwa panjang activations yang diterima berapa dan yang sebenarnya dibutuhkan adalah berapa. Setelah itu akan diinisialisasiin weights, biases, gradient weights, dan gradient biases sebagai list kosong. Lalu self-init weights akan dipanggil untuk mengisi mereka. Untuk self-RNG sendiri disimpan sebagai atribut objek dan bukan global state. Hal ini agar setiap model punya urutan random sendiri yang dapat bersifat independen dan juga reproducible. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengimplementasian forward propagation pada program kami. Untuk metode utamanya dilakukan dengan metode forward. Untuk input X batch, satu kolom merupakan satu sampel. Jadi dimulai dengan A sama dengan X batch sebagai aktivasi awal, lalu di looping tiap layer. Kemudian akan dihitung pre-activation-nya dengan menggunakan Z sama dengan dot weights I, A ditambah biases I. Kemudian jika RMS norm sedang aktif, maka Z akan dimasukkan ke dalam RMS norm forward, kemudian akan diberikan 3 nilai, dan Z akan ter-replace dengan output normalisasi. Lalu untuk pengambilan fungsi aktivasinya dilakukan melalui get activation. Untuk derivatifnya akan dibuang dengan underscore karena tidak dibutuhkan dalam forward. Kemudian akan dijalankan A sama dengan FFNZ. Untuk tiap iterasi Z dan A akan disimpan pada cache. Karena backward propagation membutuhkan kedua hal ini untuk menghitung gradient.
Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengimplementasian backward propagation secara garis besar pada program kami yang diimplementasikan dengan metode backward. Dapat dilihat dalam layar. Oke, jadi pertama-tama perlu dilakukan persiapan variabel terlebih dahulu dari cache. Terdapat zlist, alist, dan juga upreflist. Upreflist ini dihitung dari xbatch ditambah alist slice min 1. Kemudian perlu dihitung gradien di layer outputnya. dz ini merupakan gradient loss terhadap pre-activation. Terdapat 4 kombinasi kasus khusus, yaitu yang pertama softmax dengan CCE. dz dihitung dengan AOUT dikurangi yaitu. AOUT ini merupakan output dari layer terakhir dari hasil forward propagation yang sudah dilakukan sebelumnya. Lalu yang kedua terdapat softmax dengan BCE. Lalu untuk kasus MSE perlu dihitung terlebih dahulu DA-nya. Untuk softmax, dikarenakan juga tidak dapat dihitung secara pointwise, maka dihitung dengan rumus Jacobian per sampel. Kemudian, untuk kasus khusus lainnya, dz dihitung dengan cara dA dikalikan dengan derivatif dari hasil turunan loss-nya. Jika RMS norm aktif, maka dz dimodifikasi terlebih dahulu menggunakan RMS norm backward di output layer sebelum memulai looping. Loop berjalan dari layer terakhir ke pertama. Tiap layer akan dihitung dw dan db-nya sesuai dengan rumus di bawah ini. Kalau bukan layer pertama, maka akan dipropagasi gradient ke layer sebelumnya dengan menggunakan DA-pref. Kalau RMS normnya sedang aktif, maka DZ akan dimodifikasi terlebih dahulu menggunakan RMS norm backward. Kemudian hasil gradient akan disimpan ke dalam self-grades W dan juga self-grades B. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bonus RMS norm yang dikerjakan oleh kelompok kami. Untuk RMS norm sendiri dibagi menjadi dua, terdapat RMS norm backward dan RMS norm forward. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu dengan RMS norm forward. Untuk RMS sendiri, dihitung dengan akar dari rata-rata Z kuadrat ditambah epsilon per nurun atas batch. Kemudian dinormalisasikan dengan cara Z dibagi RMS. Sebelumnya untuk penggunaan epsilon sendiri dilakukan untuk mencegah pembagian 0. Kemudian di scale dengan menggunakan learnable parameter gamma dengan rumus out sama dengan gamma slash IDX dikali Z norm. Akan menghasilkan 3 hasil yaitu out, Z norm, dan juga RMS. Untuk Z norm dan RMS akan dibutuhkan untuk backward. Kemudian untuk RMS norm backward sendiri, pertama-tama prosesnya merupakan menghitung gradien ke gamma terlebih dahulu dengan rumus seperti ini. Setelah dihitung, maka gradien ke Z akan dihitung dari chain rule pembagian Z dibagi RMS. Hasilnya adalah ini. Setelah hasil didapat, maka akan di-return D underscore Z-nya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi save yang telah dibuat. Jadi, save akan mengumpulkan seluruh state model dan menyimpannya ke dalam dictionary. Semuanya akan disimpan di dalam dictionary. Kemudian, jika Adam aktif, maka buffer M, W, FBW, MB, dan VB juga akan disimpan. Dan jika RMS non aktif, maka gammas juga akan disimpan. Lalu, semuanya akan dipickle ke dalam file. Untuk fungsi load diimplementasikan menggunakan class method dan dapat dipanggil dengan menggunakan ffnn load.filepath. Jadi bekerjanya dengan merekonstruk objek baru lewat model sama dengan CLS untuk memastikan agar validasi di init juga dapat tetap berjalan. Setelah itu akan diinjek weights, biases, dan semua state-nya. Untuk model RNG bit generator state ini dilakukan untuk memastikan bahwa RNG akan merestore state saat terakhir di save dan tidak memuat ulang dari awal. Selanjutnya untuk visualisasi distribusi bobot dan gradien diatur dengan metode plot weight distribution dan plot gradient distribution. Untuk plot weight distribution sendiri dilakukan untuk menampilkan distribusi bobot dan bias dari layer. Jika layer indices tidak diisi, maka akan dianggap default dan menampilkan untuk semua layer. Weight dan bias setiap layer akan di-flatten kemudian digabung dan ditampilkan dalam bentuk histogram yang berwarna biru. Kemudian file dapat di-save dalam bentuk PNG sesuai dengan save path yang diisi. Selanjutnya untuk plot gradient distribution kurang lebih dilakukan metode yang sama namun berguna untuk menampilkan distribusi gradien bobot dari layernya. Menggunakan grades W dan juga grades W. Kemudian hasil akan ditunjukkan dalam bentuk histogram yang berwarna merah. Hal ini berguna untuk mendiagnosa apakah gradien sehat atau tidak, atau jika terjadi fenomena seperti vanishing gradient. Untuk hasilnya seperti ini. Ini untuk hasil yang weight distribution, dan ini untuk yang gradient. Saya akan menjelaskan 4 komponen dalam model FFNN, yaitu fungsi loss beserta turunannya, lalu fungsi regularisasi, lalu saya juga akan menjelaskan optimizer Adam, dan terakhir saya akan menjelaskan proses training loop beserta pipeline dari dataset yang diproses. Kemudian fungsi loss berada pada fungsi compute loss di aplikasi, di mana sebelum dilakukan penghitungan, dia dikit dulu supaya nilainya tidak terlalu tumbang ke bawah alias negatif tahingga atau positif tahingga yang disebutkan oleh logaritma dari 0. Lalu dilakukan percambangan. Di sini ada 3 klasifikasi loss, ada MSE, mean square error untuk penghitungan linear, lalu ada binary cross entropy untuk klasifikasi biner, di mana ada 2 label, true atau false, yes atau no, lalu yang terakhir ada categorical cross entropy, di mana hasilnya itu bisa lebih dari 2 label dengan fungsi softmax. Jadi, binary cross entropy menggunakan aktivasi sigmoid, sedangkan categorical cross entropy menggunakan fungsi softmax. Lalu untuk fungsi regularisasi, ada aplikasi ini dipakai 2 mode, yaitu L1 dan L2. Untuk L1, rumusnya itu adalah lambda per M dikali penjumlahan dari bobot. Lalu untuk L2, itu rumusnya lambda per 2M dikali penjumlahan dari bobot. Bedanya adalah untuk L1 itu penyebutnya adalah M, sedangkan untuk L2 penyebutnya adalah 2 kali M. Lalu
untuk regularization grad itu fungsinya untuk mengoreksi gradien dari bobot. Di mana untuk L1 rumusnya lambda per M kali sin dari W atau bobot. Sisanya untuk L2, nah itu lambda dibagi M dikali bobot tanpa fungsi sin. Lalu penggunaan regularisasi ini ada di backward, di mana fungsinya itu dipakai ketika gradient rate dihitung atau bobot gradient dihitung. Dihitung dari bobot. Nah, di sini terdapat suku atau penjumlahan dari perkalian dari dz dan a' dengan hasil dari regularization rate, di mana fungsi ini mengembalikan array bobot dan regularisasinya itu menyesuaikan output dari fungsi regularization rate ini. Lalu untuk fungsi optimizer Adam, ada 4 variabel tambahan, MWPW untuk bobot dan MBPW untuk bias. Lalu fungsi Adam ini dipakai pada bagian update parameter, di mana ada step counter, self tambah 1, dan ini merupakan atribut dari objek FFNN. Lalu terjadi 2 kali penghitungan, di mana first moment ini menghitung in, sedangkan second moment menghitung varians. Itulah sebabnya M itu singkatan dari min atau rata-rata, P itu singkatan dari varians. Lalu masing-masing variabel bobot dan bias itu dibagi dengan 1 dikurang self data 1 dipangkat dengan P atau step counter ini. Lalu untuk update bobotnya, masing-masing bobot dan bias itu dikurangi oleh alpha dikali bias correction-nya dibagi akar pangkat dari variansnya ditambah di penyebutnya itu epsilon. Dan untuk data preprocessing-nya, pada dataset placement status atau label itu di encode dulu jadi 1 dan 0, 1 untuk place dan 0 untuk not place. Lalu fitur-fiturnya itu distandarisasi, di mana standarisasinya itu menggunakan rumus seperti berikut. Lalu dataset bagi dari 3 bagian, training, validation, dan testing. Lalu model di train dengan FFNN dan dilatih dengan fungsi fit, lalu diprediksi. Nah, untuk fungsi prediksinya dan fungsi trainingnya itu ada di fungsi fit untuk training, sedangkan prediksi ada di predict. Untuk fungsi fit ini dilakukan pada setiap epoch atau diulang setiap epoch kali, di mana data diacak, lalu X-nya di shuffle atau diacak, Y-nya juga diacak, lalu terjadi iterasi berdasarkan batch size dan label size, di mana iterasinya dimulai dari 0 hingga ke label size, dan sebanyak launch size sebesar batch size. Lalu untuk fungsi fit ini, dia memanggil fungsi forward, prepare targets, backwards, dan update parameter. Lalu dia menghitung loss di akhir setiap epochnya, di mana ada fungsi crop strain, train loss, untuk complete loss, dan hasil penghitungannya itu ditambah pada dictionary history. Nah, variabel history inilah yang akan menjadi dasar dari visualisasi data dari nilai loss. Lalu jika berbosan dengan satu, dia akan menemukan informasi data training pada setiap epoch. Kemudian untuk penggunaan model ini diterapkan pada notebook, di mana notebook ini membandingkan berbagai parameter, yaitu activation function, Adam versus SGD, kedalaman versus kelebaran, lalu learning rate, lalu regularisasi L1 atau L2, lalu RMS norm atau normal, scalar versus scratch, dan inisialisasi bobot. Dan untuk implementasinya atau demonstrasinya, ada save model dan load model, di mana untuk save dan load model itu dilakukan di notebook seperti ini, dan load juga bisa dilakukan di notebook. Lalu di sini ada beberapa parameter yang kami bandingkan, yaitu learning rate, inisialisasi bobot, lalu regularisasi, dan versus SGD. Lalu terakhir kami juga membandingkan RMS norm versus norm. Untuk Adam versus SGD, itu kami bandingkan optimizer Adam versus SGD, di mana terdapat perbandingan konvergensi loss, beserta matriks test setnya terdiri dari akurasi, precision, recall, dan F1 score. Dari waktu trainingnya juga bisa dilihat ada lebih cepat dari SGD. Lalu untuk learning rate, kami membandingkan learning rate antara 0,1, 0,01, dan 0,001. Di mana hasilnya itu dari ketiga learning rate 0,1 itu paling cepat turunnya. Namun untuk learning rate yang 0,001 itu di akhir epoch loss-nya lebih tinggi. Namun untuk validation loss-nya itu yang 0,001 justru berada di peringkat kedua. Dengan yang learning rate yang paling gede itu validation loss itu paling tinggi. Sementara di training loss itu paling rendah untuk learning rate yang paling besar. Lalu untuk distribusi bobot dan gradient, ini untuk 0,1 distribusinya itu lumayan normal untuk layer 1 dan layer 2. Sedangkan untuk layer 3 itu lebih ke seragam untuk distribusi bobot, dan untuk distribusi gradient cenderung normal dari range 0,1 negatif sampai positif 0,1. Nah, untuk 0,01 learning rate-nya itu distribusi bobotnya lebih beragam dari min 1 ke 1. Nah, ini untuk 0,001
distribusi bobotnya dan distribusi gradiennya itu lumayan mirip, di mana distribusinya lebih beragam untuk nilai bobot dan nilai gradien. Lalu untuk perbandingan RMS normal versus normal biasa, itu dari hasil perbandingannya, perbandingan frequency loss-nya itu tren dan val itu sama mirip, di mana antara dengan RMS norm atau tanpa RMS norm itu penurunan di trainingnya itu lumayan beragam, namun untuk model dengan RMS norm itu loss-nya lebih tinggi di evo akhir dibandingkan di model tanpa RMS norm. Lalu untuk akurasinya juga mirip 0,722. Lalu untuk confusion matrix-nya juga mirip, namun untuk group positifnya itu lebih besar yang tanpa RMS norm, sedangkan yang group negatifnya itu lebih besar yang dengan RMS norm. Lalu untuk perbandingan waktu trainingnya, jika model menggunakan RMS norm, maka dia membutuhkan waktu lebih lama untuk melatih model berdasarkan dataset yang dimasukkan daripada tanpa menggunakan RMS norm. Lalu ini distribusi bobot dan gradiennya, ini memerucut pada suatu nilai, yaitu nilai 0, gradiennya juga sama, tidak begitu beragam, melainkan nilainya itu lebih berfokus pada satu titik tertentu. Dengan RMS norm juga sama perilakunya. Dan yang terakhir untuk inisialisasi bobot, terdapat 6 algoritma yang dibandingkan. Dari hasil konvergensi train loss ini, hampir semua algoritma itu menurunkan nilai loss seiring meningkatnya IPO, namun untuk model dengan inisialisasi zero, train loss itu tetap konsisten di atas 0,0. Jadi dia tidak menurun. Lalu untuk perbandingan dari presetnya itu, paling tinggi ada di normal. Untuk akurasinya, dengan kata lain, normal memiliki akurasi yang paling tinggi, diikuti dengan Sapir uniform, lalu uniform, Sapir normal, dan yang terakhir yang paling kita itu adalah zero. Di sini ada perbandingan waktu trennya. Normal memerlukan waktu training lebih lama dan paling lama di antara semua model. Zero kedua, uniform ketiga, Sapir uniform keempat, Sapir normal kelima, dan itu yang paling sedikit. Di sini ada confusion matrix. Confusion matrix yang ditampilkan itu adalah yang normal, Sapir uniform, dan uniform. Lalu untuk perbandingan Adam dan SGD dalam analisis kali ini, dapat dilihat bahwa fungsi Adam atau optimizer Adam itu jauh lebih baik daripada SGD karena Adam mempunyai akurasi 0,72 sedangkan SGD hanya mempunyai 0,673. Dan dari grafik loss-nya juga Adam lebih stabil daripada SGD dalam hal validation loss-nya, sehingga hal ini berpengaruh dalam menentukan model mana yang terkena overfitting atau model yang terlalu berpatokan pada data training. Lalu untuk learning rate ada 0,1, 0,01, dan 0,001. Learning rate yang terbaik dalam model ini adalah learning rate 0,01 dengan akurasi 73%, dengan 0,1 itu 69,9%. Bisa terjadi perbedaan seperti ini karena learning rate yang besar itu memicu model untuk belajar lebih cepat, namun model bisa saja belajar terlalu cepat sehingga akurasinya menurun. Dengan 0,001, model belajar terlalu lambat sehingga akurasinya tidak setinggi learning rate yang 0,01. Nah, untuk yang Adam versus LGD, optimizer Adam bisa memakai adaptive learning rate berparameter dengan momentum, sehingga ia tidak memerlukan IPO yang lebih banyak daripada SGD. Lalu untuk regularisasi, itu dapat dilihat bahwa L2 mempunyai performa yang paling baik dibandingkan L1 dan tanpa regularisasi, di mana regularisasi L2 juga mempunyai akurasi yang hampir serupa dengan L1, namun lebih tinggi daripada tanpa regularisasi. Hal ini disebabkan L2 menerapkan penalti kuadratik dengan mendorong weight kecil, tapi jarang sampai 0, sehingga model tetap ekspresif. Lalu untuk weight initialization ada 6 algoritma, di mana pada algoritma zero itu akurasinya paling rendah karena ia mengonfirmasi masalah simetrik. Artinya semua neuron itu identik dan tidak bisa belajar hal berbeda. Sementara itu, He dan Sapir berhasil menjaga variansi sinyal yang stabil, di mana akurasinya mirip dengan norm. Zero tidak bisa mencapai akurasi tinggi ini karena bobot awalnya itu 0 semua. Jadi di awal itu tidak ekspresif, makanya akurasinya tidak setinggi model dengan inisialisasi bobot yang selain 0. Sebagai penutup, kami telah berhasil membangun sebuah model FFNN from scratch yang bersifat fleksibel. Beberapa insight utama yang telah kami peroleh adalah yang pertama, kompleksitas arsitektur tidak selalu berbanding lurus dengan performa. Yang kedua, inisialisasi bobot bersifat sangat krusial. Yang ketiga, regularisasi efektif dalam mencegah overfitting. Yang keempat, RMS norm dapat meningkatkan generalisasi secara konsisten di semua metrik. Dan yang kelima adalah Adam optimizer lebih unggul dibandingkan SGD dalam hal konvergensi, namun memiliki trade-off yaitu waktu yang lebih lambat. Model kami berhasil mencapai akurasi rata-rata 75,40% pada data pengujian. Kelebihannya adalah pendekatan from scratch memberikan fleksibilitas dan pemahaman mendalam terhadap setiap komponen model. Namun keterbatasannya adalah waktu training cukup lama dan validation loss masih bersifat fluktuatif dan memberikan kami hasil 1,3% di bawah scaling. Untuk hal yang paling mempengaruhi adalah pemilihan metode inisialisasi bobot dan juga regularisasi. Untuk hal yang dapat ditingkatkan adalah yang pertama eksplorasi arsitektur, yang kedua meningkatkan variasi learning rate, yang ketiga penambahan optimizer lain, dan yang keempat mungkin menerapkan automated hyperparameter tuning. Sekian dari kami, terima kasih banyak.